Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alsifani. Saya mahasiswi dari program studi S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Ada 4 materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama, gangguan keseimbangan asam basa. Kedua, proses penyembuhan luka. 3, prinsip obat. Dan yang terakhir, farmakologi dasar. Untuk yang pertama ialah gangguan keseimbangan asam basa. Asam basa atau keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Asam atau asid adalah ion hidrogen atau biasa disebut donor proton. Suatu cairan disebut asam bila mampu melepaskan atau menyumbang ion hidrogen. Contohnya HCl yang diuraikan menjadi ion hidrogen plus Cl adalah asam karena dapat memberikan ion hidrogen. Nah, basa adalah ion hidroksida atau aseptor proton, suatu cairan bersifat basa bila sanggup menerima ion hidrogen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa. Untuk yang pertama, pemberian asam melalui makanan. Kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme laktat. Yang ketiga, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Yang keempat, pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus. Yang kelima, pengeluaran asam karbonat oleh paru. Yang terakhir, pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Nah, keseimbangan asam dan basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh 2 sistem organ, yakni paru dan ginjal. Paru yang berperan dalam pelepasan ekskresi CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Dosis adalah yang mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35, sedangkan alkalosis bila pH-nya lebih dari 7,45. Asidosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Nah, alkalosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Nah, di sini ada macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama, asidosis respiratorik. Yang kedua, alkalosis respiratorik. Yang ketiga, asidosis metabolik. Yang keempat, alkalosis metabolik. Yang kelima, asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Yang terakhir, alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Gangguan keseimbangan asam basa yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Nah, asidosis respiratorik itu bisa dibilang peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan karbon dioksida dalam plasma akibat berkurangnya ventilasi. Nah, hal ini dapat terjadi pada penyakit-penyakit berat yang mempengaruhi paru. Pengobatan asidosis respiratorik bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari paru. Obat-obatan ini memperbaiki pernafasan bila diberikan kepada penderita paru-paru seperti asma dan emfisema. Pada penderita yang mengalami gangguan pernafasan yang berat, mungkin perlu diberikan pernafasan buatan dengan bantuan ventilator mekanin. Yang selanjutnya, asidosis metabolik. Asidosis metabolik ialah keasaman darah yang berlebihan ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Nah, asidosis metabolik biasa disebut dengan defisit karbonat. Keadaan ini terjadi pada penderita dengan diabetes mellitus yang tak terkontrol, anoksida dengan jaringan sehingga penimbunan asam laktat, diare, gangguan fungsi ginjal. Biasanya penyebab asidosis metabolik ialah kelebihan produksi asam, kurangnya cadangan dapur atau kehilangnya HCO3 dan berkurangnya ekskresi asam. Pengobatan asidosis metabolik tergantung dari penyebabnya. Sebagai contoh, diabetes yang dikendalikan dengan insulin atau keracunan diatasi dengan membuang bahan racun tersebut dari dalam darah. Yang selanjutnya, alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik ialah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Selanjutnya, alkalosis metabolik. Suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tinggi kadar bikarbonatnya.
Nah, bahaya gangguan asam basa. Yang pertama, asidosis menyebabkan kadar kalium darah naik dan fungsi sel dan enzim tubuh menjadi buruk. Hiperkalemia diperberat oleh asidisis. Alkalosis menurunkan kadar kalium di dalam darah. Hipoklemia memudahkan aritmia dan intoksikasi digitalis. Tekanan partial karbon dioksida yang tinggi 10-100 mmHg menyebabkan koma, aritmia ventikuler, serta vasodilasi pembuluh darah otak. Vasodilasi cerebral ini menyebabkan aliran darah ke otak dan tekanan inkranial meningkat. Tekanan partial karbon dioksida yang rendah kurang dari 25 mmHg menyebabkan vasokonstruksi pembuluh darah otak dan penurunan aliran darah ke otak sehingga menyebabkan hipoksia otak. Nah, untuk yang selanjutnya ialah proses penyembuhan luka. Apa sih itu luka? Luka adalah rusaknya integritas sel atau jaringan atau organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Berdasar kedalaman dan luasnya, luka dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, luka superficial. 2. Luka partial tetanus. Di sini dari stadium pertama sampai stadium kedua. Nah, yang ketiga, luka full tetanus atau luka dari stadium 3 sampai stadium 4. Nah, di sini saya akan memperlihatkan luka superficial. Nah, luka yang terjadi terbatas hanya pada bagian dermis atau bagian atas. Nah, yang kedua, luka partial tetanus. Luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis bagian atas. Yang selanjutnya, luka partial tetanus stadium 1. Kulit nampak berwarna merah, belum nampak lapisan epidermis yang hilang. Nah, yang stadium 2, lapisan epidermis hilang atau lecet sampai dermis bagian atas. Selanjutnya, luka full tetanus. Luka dengan kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, dan fasio dan otot. Luka full tetanus stadium 3, lapisan dermis hingga subkutan rusak. Dan yang selanjutnya, luka full tetanus stadium 4, lapisan subkutan hingga otot dan tulang rusuk. Faktor-faktor penyembuhan luka untuk yang pertama ialah umur. Nah, pada pasien dewasa dan pasien anak-anak akan lebih mudah untuk menyembuhkan lukanya dibandingkan pasien yang sudah lanjut usia. Nah, ini tuh berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada orang tua, seperti pada vaskular, telah terjadi aterosklerosis dan atrofi kapiler yang akan mengganggu kelancaran aliran darah menuju daerah luka. Nah, yang kedua ialah nutrisi. Nah, di sini pasien itu sangat membutuhkan kecukupan nutrisi untuk kesembuhan lukanya seperti protein, vitamin C dan vitamin A serta mineral. Bila nutrisi tersebut tidak terpenuhi, maka pada fase proliferasi dan pembentukan epitel sel baru akan terhambat. Yang ketiga ialah medikasi. Obat-obatan yang dikonsumsi pasien akan memperlambat proses penyembuhan luka. Yang keempat, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau imunitas pasien yang lemah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi luka seperti pada penderita HIV/AIDS. Nah, yang kelima ialah obesitas. Nah, pasien yang memiliki kelebihan berat badan lebih atau obesitas mempunyai resiko penyembuhan luka yang lebih lambat karena suplai darah pada jaringan adipose atau lemak tidak adekuat. Yang selanjutnya ialah penyakit. Penyakit seperti diabetes, gagal ginjal, penyakit yang berhubungan dengan imunitas, dan adanya penyakit infeksi yang dialami oleh pasien akan mengganggu proses penyembuhan luka. Untuk yang terakhir ialah gaya hidup. Gaya hidup yang buruk seperti merokok dapat menurunkan jumlah hemoglobin dan berguna untuk mengangkat oksigen yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Merokok juga menyebabkan aliran darah tidak lancar karena terjadi agregat platelet dalam sistem sirkulasi darah. Nah, proses penyembuhan luka yang pertama ada fase inflamasi. Nah, berlangsung selama 1-4 hari. Pada fase ini terdapat respon vaskuler dan seluler yang bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan area luka dari benda asing. Yang selanjutnya ialah fase proliferasi yang berlangsung selama 5-20 hari. Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel. Pada fase ini protein sangat penting.
Diperlukan sel untuk menumbuhkan granulasi atau pembuluh darah dan jaringan baru. Yang terakhir ialah fase maturasi, berlangsung 21 hari sampai sebulan atau 1 tahun. Setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan, tujuan dari fase ini adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu. Nah, yang selanjutnya ialah materi prinsip obat. Yang pertama ialah peroral. Pemberian obat peroral adalah cara pemberian obat melalui mulut. Cara ini adalah mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek samping atau efek terapi dari jenis obat. Macam-macam obat peroral ialah kaplet, tablet, kapsul, dan sirup. Nah, yang selanjutnya ialah parental. Parental adalah pemberian obat tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah. Nah, yang contohnya itu intrakutan, subkutan, intramuskular, dan intravena. Yang pertama, saya akan menjelaskan intrakutan. Intrakutan adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit, tepat di bawah epidermis. Pemberian intrakutan secara umum dilakukan di daerah lengan bagian ventral. Prinsipnya memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Yang kedua, subkutan. Subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Jenis obat yang lazim diberikan secara subkutan, yang pertama vaksin, kedua obat-obatan preoperasi, ketiga heparin, keempat narkotik, kelima insulin. Nah, yang ketiga intramuskular. Intramuskular adalah cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Lokasi penyuntikan daerah paha, vastus lateralis. Posisi terbaring, posisi tengkurap, atau lengan atas. Nah, yang terakhir ialah intravena. Intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Lokasinya di lengan, tungkai, leher, pada kepala atau vena frontalis atau temporalis, khusus pada anak-anak. Nah, setelah dari parental, kita masuk ke topikal. Topikal adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal. Misalnya tetes mata, salep, tetes telinga, dan lain-lain. Pemberian obat pada mata, cara pemberian obat pada mata dengan tetes mata atau salep mata. Tetes mata diberikan untuk persiapan pemeriksaan struktur internal mata dengan cara mendilatasi pupil untuk pengukuran refleksi lensa dengan cara melepaskan otot lensa, kemudian dapat juga digunakan untuk menghilangkan iritasi mata. Selanjutnya, inhalasi. Terapi inhalasi adalah pemberian obat ke dalam saluran nafas dengan cara inhalasi. Contohnya nebulizer, inhaler spacer, inhaler. Ini ada prinsip benar obat. Prinsip benar obat itu ada 6. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute atau cara, benar waktu, dan yang terakhir benar dokumen. Nah, kita masuk ke materi terakhir ialah farmakologi dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang obat. Apa sih itu obat? Obat adalah racun. Makanya dalam lambang farmasi bergambar gelas dengan ular, karena obat bisa menjadi madu atau penyembuh dan bisa menjadi bisa atau racun. Obat ketika takaran atau dosis yang tepat akan menjadikan penyembuh bagi tubuh kita. Sedangkan obat jika tidak sesuai aturan atau dosis akan menjadikan racun bagi tubuh kita. Nah, macam-macam pengujian obat ialah in silico, in vitro, in vivo, uji klinis 1-4, toksikologi atau minuman efek concentration. Nah, rute pemberiannya dari oral, intravena, intramuskular, sublingual, okular, nasal, otik, inhalasi, transdermal, vagina, dubur. Efeknya ialah lokal atau sistemik. Regulasi obat untuk yang pertama, OHT. Obat dengan simbol 3 bintang berwarna hijau ini disebut dengan obat herbal terstandar atau biasa disebut OHT. Namun OHT beda dengan jamu. Perbedaannya terdapat pada proses pengolahannya. Obat dengan bahan dasar alami ini diolah dengan teknologi tinggi dan higienis yang sudah diuji toksisitas dan kronisnya. Nah, yang kedua ialah fitofarmaka.
Simbol yang mirip seperti serpihan salju berwarna hijau ini disebut dengan fitofarmaka. Mirip dengan OHT, fitofarmaka juga berbahan dasar alami yang diolah dengan teknologi tinggi. Namun pengolahannya lebih sulit dibandingkan dengan OHT. Fitofarmaka diolah dengan proses yang terstandar dengan bukti ilmiah yang telah diuji klinik pada manusia dengan kriteria ilmiah, protokol uji yang telah disetujui, pelaksanaan yang kompeten dan prinsip etika dan teknologi pelaksanaan proses pengolahan fitofarmaka telah memenuhi syarat. Yang ketiga ialah jamu. Obat yang memiliki simbol berwarna hijau dengan gambar pohon itu tergolong pada obat yang berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang biasa disebut dengan jamu. Dan dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan jamu sebagai obat yang ampuh menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, yang selanjutnya ialah obat dengan simbol hijau dengan lingkaran hitam. Ini tergolong obat-obat yang beredar bebas. Obat ini terjual bebas, tidak hanya di apotek saja, di warung-warung kelontong banyak yang menjualnya. Contohnya ialah paracetamol. Nah, yang selanjutnya ialah obat bebas terbatas. Obat dengan simbol berwarna biru dengan lingkaran hitam adalah obat bebas terbatas. Untuk membelinya, tak harus memerlukan resep dokter. Namun, obat ini tergolong obat keras karena kandungannya. Untuk penggunaannya, perlu memperhatikan petunjuk penggunaan pada kemasan. Selanjutnya, obat keras dan psikotropika. Obat dengan simbol K dalam lingkaran merah di kemasannya tergolong obat keras dan psikotropika. Obat ini memerlukan resep dari dokter, makanya dalam apotik obat ini tidak terjual bebas. Yang terakhir ialah obat yang tergolong paling berbahaya, yaitu golongan narkotika dengan simbolnya yang seperti plus berwarna merah atau dikenal dengan lambang palang medali merah. Obat ini juga memerlukan resep dari dokter karena narkotika menyebabkan pengaruh bagi orang yang mengonsumsinya sebagai pengurai rasa sakit dan nyeri, menurunkan atau merubah tingkat kesadaran, mati rasa, serta menimbulkan efek ketergantungan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.